Minggu lalu kita udah lihat gimana keseharian Paus Fransiskus sebenarnya mengajarkan banyak hal tentang prinsip-prinsip branding. Hari ini kita akan lanjutin, tapi dari sisi sales dan marketing. Karena sebenarnya banyak juga keseharian dia yang sebenarnya bisa dipakai, digunakan untuk kita menjalankan sales dan marketing. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu, bahasan kali ini bukanlah tentang gimana Paus Fransiskus secara sengaja menjalankan teknik-teknik marketing atau sales ya, karena 100% saya yakin dia nggak menguasai ilmu marketing ataupun sales. Ini lebih kepada gimana saya sebagai marketer melihat bahwa ternyata ada kesamaan yang bisa applicable untuk kita ambil dan kita praktekkan juga di pekerjaan kita di sales dan marketing. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Apa yang dia lakukan? Ia fokus sama solusi. Jadi Paus Fransiskus ini adalah pemimpin agama Katolik sedunia. 1,4 miliar orang Katolik sedunia, pemimpinnya dia sendiri. Dan layaknya semua orang yang hidup tidak lepas dari kebutuhan untuk memarketingkan dan menjual sesuatu, sebenarnya kan seolah-olah kita berpikir bahwa harusnya Paus juga harusnya pingin dong jualan agama Katolik ya. Saya sebagai marketer juga harus jual produk yang saya jual. Namun saya sebagai seorang bapak juga harus jual diri saya agar bisa jadi contoh yang baik untuk anak saya. Sebagai seorang menantu, saya juga harus jual diri saya dengan segala persepsi dan image yang dibutuhkan agar punya hubungan baik dengan mertua saya. Jadi pada intinya semua orang itu punya tugas untuk menjual. Nah, pemimpin agama pun juga sama gitu ya. Banyak yang dalam hati, entah secara eksplisit, implisit, selalu ingin menjual sesuatu, termasuk agamanya. Dan jangan salah, disinilah bedanya. Saya melihat penjual yang kurang hebat berusaha menjual produk, sementara penjual yang hebat menjual solusi. Dalam konteks Paus Fransiskus sebagai pemimpin agama Katolik, ia menjadi luar biasa, berhasil, berkesan, dan bisa merangkul semua orang, termasuk yang berbeda agamanya, karena ia tidak menjual agama Katolik, tapi ia menjual solusi dari permasalahan kita, yaitu bisa hidup baik, yang harapannya punya kehidupan yang baik juga nanti setelah kematian, di akhirat lah ya. Nah, di sini bedanya Paus Fransiskus dengan beberapa pemimpin agama yang menurut saya kurang hebat ya. Pemimpin agama yang kurang hebat, mati-matian jual agamanya, namun lupa pada tujuan utamanya, yaitu mengamankan masa depan kita nanti di akhirat. Akhirnya mereka menghakimi orang seperti Tuhan gitu ya. Fungsinya Tuhan diambil alih. Kita bilang, wah dia dosa, dia ini dan sebagainya. Mereka tidak bertindak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Omongannya suci, kelakuannya mengundang caci maki. Dan pada akhirnya orang pun ngelihat, oh begini ya kalau masuk agama itu. Kayak si penjual itu gitu ya. Dan akhirnya orang jadi nggak mau. Nah, Paus Fransiskus tidak pernah menjual agama. Sebaliknya, ia bahkan mengatakan kalau dia jual agama, dia nggak akan ngomong bahwa semua orang, apapun agamanya, bahkan orang ateis, asal hidupnya baik, maka dia akan masuk surga. Jadi dia sama sekali nggak jual agama. Tapi justru di situ ketertarikan pada agamanya terbangun. Karena orang melihat bukti, bukan janji. Oh ternyata gitu ya, kalau agama itu menarik ya. Jadi itu satu hal yang menarik. Brand juga banyak yang lupa prinsip-prinsip relevansi ya. Brand apapun tidaklah relevan untuk konsumen hingga brand nawarin solusi untuk permasalahan bagi mereka. Jadi brand harus berada di belakang, solusinya yang ada di depan. Brand kita dipilih sebagai konsekuensi dari gimana solusi kita terlihat relevan dan menarik. Gitu ya. Banyak brand owner ngebangun brand story seperti video narsis saja. Isinya tentang brand yang sama sekali nggak ngebangun relevansi, nggak ngebangun jembatan ke gimana sih brand kita bisa jadi solusi gitu ya. Dan ini sesuatu yang berbeda. Pelajaran yang kedua adalah relevan konten. Ketika sosial media mulai booming, ada istilah content is king. Lalu muncul tanggapan selanjutnya, content is not king, konteks yang king gitu ya. Punya konten, kalau tidak punya konteks yang relevan, maka tidak akan jadi apa-apa. Contoh ekstrim, Anda jualan es krim, lalu karena mendengar prinsip content is king, maka Anda memerintahkan tim Anda untuk bikin konten sebanyak-banyaknya. Tapi sayangnya konten yang banyak itu nggak disertai dengan konteks yang relevan. Jualnya es krim, lalu kontennya ngomongin segala sesuatu secara random yang nggak ada relevansinya. Baik bagi brand, juga baik konsumen tuh tidak melihat relevansi itu dia gitu kan. Sebaliknya ketika konteks yang dibangun udah kuat, maka satu konten pun bisa punya daya ledak luar biasa. Konten dengan konteks yang kuat akan punya organic exposure yang kuat. Lihat aja konten yang dan iklan-iklan yang viral, entah karena hidden gem, entah karena offer yang menarik, atau sekedar karena punya social currency yang baik gitu ya.
Tesla misalnya dengan marketing budget yang minim bisa punya exposure dan influence yang luar biasa. Ini karena sosok Elon Musk yang sebelum masuk pemerintahan Trump punya daya tariknya sendiri dan punya positive association terhadap brand ini. Dan akhirnya dengan belanja iklan yang minim, exposure-nya pun tetap masif. Begitu juga dengan Paus Fransiskus, ia membangun konteks yang relevan dengan kehidupan kita. Ia nunjukin kepedulian dan keberpihakan kepada orang-orang yang kita rasa butuh keberpihakan. Isu-isu perdamaian, kemiskinan, dan berbagai isu kemanusiaan yang terasa resonate dengan sebagian besar dari kita, apapun agamanya, dan mendadak kita pun merasa terwakili oleh pernyataan dan gerak-geriknya dia. Bahkan banyak orang tersentuh dan menangis ketika ketemu dengan dia, lepas dari agamanya sekali lagi. Seolah-olah hatinya ingin, kita tuh seolah-olah pengen terima kasih karena ada perbuatan yang telah mewakili apa yang kita mau lakukan atau perkataan yang kita mau lakukan, atau sekedar kita ngerasa dimengerti aja. Oh, itu memang yang kita butuhin. Dan dampaknya kontennya pun dimakan oleh media. Ia selalu jadi headline. Nah, gimana brand besar bisa belajar dari situ? Ini adalah tentang ngebangun konteks yang relevan agar konten yang dihasilin itu jadi resonate. Dan ketika itu resonate, maka punya daya ledak yang luar biasa. Sayangnya banyak brand owner masih egois, bikin konten miskin konteks yang relevan. Segala sesuatunya tentang brand, egois, narsistik, padahal nggak ada relevansinya. Dan akhirnya daya ledak amplifikasinya pun layu sebelum sempat berkembang. Nah, yang ketiga adalah sense of leadership. Brand kita dibangun kredibilitasnya salah satunya dari confidence. Nggak ada orang yang mau beli brand yang nggak punya confidence. Brandnya aja nggak confidence, gimana saya mau pakai gitu ya. Saya ingat cerita yang dikisahkan Simon Sinek tentang pengalaman jadi pembicara di acara Microsoft dan Apple. Waktu itu dia diundang 2 minggu berturut-turut kalau nggak salah di acara Microsoft. Nah, di acara Microsoft waktu lagi break begitu dan di tengah acara itu selalu diskusinya tentang gimana caranya kita bisa mengalahkan Apple gitu ya. Banyak pembicaraan yang tidak beranjak dari topik itu. Nah, seminggu kemudian dia diundang Apple untuk jadi pembicara di acara serupa. Sepanjang acara ia mendapati bahwa pembicaranya bukan berkutat tentang gimana caranya kita ngalahin Microsoft atau pesaing lain, tapi gimana caranya kita bisa bikin produk lebih bagus. Mereka sama sekali nggak ngomongin pesaing. Dan di perjalanan pulang, ketika dia lagi sharing kendaraan bareng sama seorang petinggi Apple, ia nunjukin nih, si Simon ini nunjukin device pemutar lagu milik Microsoft ya, Microsoft Zune, yang jadi pesaingnya Apple iPod waktu itu. Dan waktu itu dia bilang, tahu nggak, kemarin saya jadi pembicaranya di Microsoft, terus saya dikasih ini nih, ini bagus banget ya, ini banyak banget feature yang bagus gitu. Dan tahu apa yang dilakukan sama petingginya Apple? Dia cuma bilang ya, oh oke, there's no doubt, mereka bisa bikin produk seperti itu tuh nggak dikhawatirkan, nggak ada keraguan lah. Jadi ketimbang petingginya Apple ini defensif dan ngomongin yang jelek tentang Microsoft dan ngomongin yang bagus tentang dia bilang bahwa oh enggak, mereka memang bagus kok. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika ada dua pihak berseteru, mereka yang lebih emosional dan mencurahkan energi dan amarahnya untuk menyalahkan lawannya justru seringkali terlihat lebih inferior ketimbang mereka yang bisa kontrol emosi dan nggak tertarik dengan perdebatannya gitu. Kita nggak terganggu dengan komentar negatif dari orang yang levelnya di bawah kita. Contoh, kita nggak tersinggung ketika dibilang bodoh sama orang gila gitu di pinggir jalan. Ketika kita tersinggung, artinya kita sama gila dengannya. Kok dibilang bodoh sama orang gila tuh habis tersinggung. Inilah yang saya sebut dengan confidence tadi. Dan suka atau nggak suka, brand yang juga banyak dinilai dengan cara ini. Ingat nggak? Ingat tidak ada orang yang ingin membeli produk kelas 2. Semua orang ingin pakai produk kelas 1. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Ia tidak berbicara buruk tentang orang lain. Ia bisa mengkritik perbuatan orang, tapi tidak orangnya, perbuatan yang dikritik. Maka dari itu ia selalu terbuka dan bertemu dengan siapapun, termasuk wakil presiden Amerika Serikat yang berkali-kali juga dia kritik ya. Nah, brand seringkali terlihat kurang confidence ketika kita ngabisin waktu ngurusin pesaing. Sibuk ngebanding-bandingin diri dengan pesaing, ngejelek-jelekin pesaing, nyindir-nyindir pesaing. Dan inilah tugas semua brand owner, untuk tidak buang-buang waktu membicarakan pesaing. Karena dari situ confidence kita terpancar. Ketika kita ngomongin orang lain, brand lain termasuk brand pesaing, justru sebenarnya di sana kita sedang menunjukkan bahwa kita nggak confidence. Terakhir yang paling juga menarik, itu adalah sesuatu yang disebut Ben Franklin Effect. Jadi ngejual apapun paling sulit ke orang yang membenci kita kan. Kalau kita suruh jualan ke orang yang membenci kita itu susah. Gimana mau beli, dia aja nggak suka sama kita ya. Tapi ada sebuah fenomena menarik yang kemudian diberi nama Ben Franklin Effect. Dulu si Benjamin Franklin ini, dia menduduki sebuah posisi politis di Amerika ya. Dan seringkali harus berhadapan dengan lawan politis yang sama sekali nggak suka sama dia. Benci banget dan keras banget sama dia. Lalu ketimbang si Franklin ini menjauhinya,
Ia deketin orang yang sebel banget sama dia itu dan dia bilang dengan sopan, saya boleh nggak pinjam buku kamu? Ada satu buku yang langka yang cuma dia yang punya gitu. Dan akhirnya ya karena diminta baik-baik ya dia nggak enak juga ya, akhirnya dipinjemin. Dan setelah beberapa lama dibaca, Franklin ngebalikin lagi dan berterima kasih dengan sopan, thank you ya. Nah menariknya, setelah itu orang yang tadinya keras itu ke dia, mendadak jadi malah melembut. Ini karena otak kita nggak suka sesuatu yang bertentangan. Di satu sisi, si orang ini nggak suka sama Franklin, tapi di sisi lain ketika dia minjemin buku, dia sudah berbuat baik. Nah kan kontradiktif. Jadi otak akan merubah pandangannya kepada Franklin dan mulai nyukain dia agar sejalan dengan kelakuannya mau minjemin buku ke si Franklin ini. Nah, Paus Fransiskus juga melakukan ini, walaupun bukan hanya pada orang jahat ya. Satu kebiasaan Paus Fransiskus adalah dia selalu bilang dan berbicara kepada orang-orang, jangan lupa doain saya ya. Dengan begitu, orang yang menyanggupinya akan ngebangun keterikatan lebih kepada dia, karena kita sudah melakukan hal yang baik untuk dia, yaitu mendoakan dia. Nah, teknik ini juga bisa digunakan sales dan marketing ketika berhadapan dengan konsumen. Meminta tolong pada mereka secara baik dan sopan, justru akan meningkatkan keterikatan ketimbang malah mereka menjauh. So, banyak faktor atau banyak teknik yang kita bisa belajar dan bisa diterapin untuk sales dan marketing dari Paus Fransiskus. Dan seperti biasa, ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang episode ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu, selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.